Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Asma bronhiale, asma stabil. Asma pada anak. 1. Pengertian, definisi. Asma adalah mengi berulang dan atau batuk persisten dengan karakteristik sebagai berikut, timbul secara episodik, cenderung pada malam, dini hari, nokturnal, musiman, setelah aktivitas fisik, serta terdapat riwayat asma atau atopi lain pada pasien dan atau keluarganya. Inflamasi ini juga berhubungan dengan hiperreaktivitas jalan napas terhadap berbagai rangsangan. 2. Anamnesis. Anamnesis harus dilakukan dengan cermat agar didapatkan riwayat penyakit yang akurat mengenai gejala sulit bernapas, mengi atau dada terasa berat yang bersifat episodik dan berkaitan dengan musim serta terdapat riwayat asma atau penyakit atopi pada anggota keluarga. Walaupun informasi akurat mengenai hal-hal tersebut tidak mudah didapat, beberapa pertanyaan berikut ini sangat berguna dalam pertimbangan diagnosis A. 1. Apakah anak mengalami serangan mengi atau serangan mengi berulang? 2. Apakah anak sering terganggu oleh batuk pada malam hari? 3. Apakah anak mengalami mengi atau batuk setelah berolahraga? 4. Apakah anak mengalami gejala mengi, dada terasa berat, atau batuk setelah terpajan alergen atau polutan? 5. Jika mengalami pilek, anak membutuhkan 10 hari untuk sembuh? 6. Apakah gejala klinis membaik setelah pemberian pengobatan anti-asma? 3. Pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, umumnya tidak ditemukan kelainan saat pasien tidak mengalami serangan. Pada sebagian kecil pasien yang derajat asmanya lebih berat, dapat dijumpai mengi di luar serangan. Dengan adanya kesulitan ini, diagnosis asma pada bayi dan anak kecil, di bawah usia 5 tahun, hanya merupakan diagnosis klinis. Penilaian hanya berdasarkan gejala dan pemeriksaan fisis dan respons terhadap pengobatan. Pada kelompok usia ini, tes fungsi paru atau pemeriksaan untuk mengetahui adanya hiperresponsivitas saluran napas tidak mungkin dilakukan dalam praktek sehari-hari. Kemungkinan asma perlu dipikirkan pada anak yang hanya menunjukkan batuk sebagai satu-satunya gejala dan pada pemeriksaan fisis tidak ditemukan mengi, sesak, dan lain-lain. Pada anak yang tampak sehat dengan batuk malam hari yang reguler, asma harus dipertimbangkan sebagai probable diagnosis. Beberapa anak menunjukkan gejala setelah berolahraga. 4. Kriteria diagnosis. Asma stabil jika gejala dan tanda klinis jelas serta respons terhadap pemberian obat asma baik. Pemeriksaan lebih lanjut tidak perlu dilakukan. Jika respons terhadap asma tidak baik, sebelum mengganti obat dengan yang lebih poten, harus dinilai lebih dulu apakah dosis sudah adekuat, cara dan waktu pemberian sudah benar, serta ketaatan pasien baik. Bila semua aspek tersebut sudah dilakukan dengan baik dan benar, diagnosis bukan asma perlu dipikirkan. Klasifikasi asma pada anak menurut P 2004. Asma eksaserbasi. Eksaserbasi, serangan, asma adalah episode perburukan gejala-gejala asma secara progresif. Gejala yang dimaksud adalah sesak napas, batuk, mengi, dada rasa tertekan, atau berbagai kombinasi gejala tersebut. Pada umumnya, eksaserbasi disertai distres pesan. Serangan asma ditandai oleh penurunan PF atau FEV1. Pengukuran ini merupakan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada penilaian berdasarkan gejala. Sebaliknya, derajat gejala lebih sensitif untuk menunjukkan awal terjadinya eksaserbasi karena memberatnya gejala biasanya mendahului perburukan PF. Derajat serangan asma bervariasi mulai dari yang ringan sampai yang mengancam jiwa. Perburukan dapat terjadi dalam beberapa menit, jam, atau hari. Serangan akut biasanya timbul akibat pajanan terhadap faktor pencetus, paling sering infeksi virus atau alergen atau kombinasi keduanya. Sedangkan serangan berupa perburukan yang bertahap mencerminkan kegagalan pengelolaan jangka panjang penyakit. 1. Diagnosis kerja. Asma bronhial, asma stabil. 2. Diagnosis banding. Disfungsi pita suara, hiperventilasi, bronkiektasis, kistik fibrosis, gagal jantung, defisiensi benda asing. 3. Pemeriksaan penunjang. Tidak bisa dilakukan di puskesmas. 4. Penata laksanaan. Asma stabil. Obat asma dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu obat pereda, reliever, dan obat pengendali, controller. Obat pereda terkadang juga disebut sebagai obat pelega atau obat serangan. Obat kelompok ini digunakan untuk meredakan atau gejala asma yang sedang timbul.
Jika serangan sudah teratasi dan gejala sudah menghilang, obat ini tidak digunakan lagi. Kelompok kedua adalah obat pengendali yang sering disebut sebagai obat pencegah atau profilaksis. Obat ini digunakan untuk mengatasi masalah dasar asma, yaitu inflamasi kronik saluran napas. Dengan demikian, obat ini dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama, bergantung pada derajat penyakit asma dan responsnya terhadap pengobatan. 5. Edukasi. Pengendalian lingkungan, pemberian ASI eksklusif minimal 6 bulan, penghindaran makanan berpotensi alergenik, pengurangan pajanan terhadap tungau debu rumah dan bulu binatang, telah terbukti mengurangi timbulnya alergi makanan dan khususnya dermatitis atopik pada bayi. 6. Kriteria rujukan. 1. Bila sering terjadi eksaserbasi. 2. Pada serangan asma akut sedang dan berat. 3. Asma dengan komplikasi. 7. Prognosis. Prognosis tergantung pada beratnya penyakit dan ketepatan penanganan. 8. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Askariasis. 1. Pengertian, definisi. Askariasis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infestasi parasit Ascaris lumbricoides. 2. Anamnesis. Keluhan. Nafsu makan menurun, puncit, lemah, pucat, berat badan menurun, mual, muntah. Gejala klinis. Gejala yang timbul pada penderita dapat disebabkan oleh cacing dewasa dan migrasi larva. Gangguan karena larva biasanya terjadi pada saat larva berada di paru. Pada orang yang rentan, terjadi perdarahan kecil dinding alveolus dan timbul gangguan pada paru yang disertai dengan batuk, demam, dan eosinofilia. Pada foto toraks tampak infiltrat yang menghilang dalam waktu 3 minggu. Keadaan ini disebut sindroma Loeffler. Gangguan yang disebabkan cacing dewasa biasanya ringan, dan sangat tergantung dari banyaknya cacing yang menginfeksi usus. Kadang-kadang penderita mengalami gejala gangguan usus ringan seperti mual, nafsu makan berkurang, diare, atau konstipasi. Pada infeksi berat, terutama pada anak dapat terjadi malabsorpsi sehingga memperberat keadaan malnutrisi. Gejala klinis yang paling menonjol adalah rasa tidak enak di perut, akut pada daerah epigastrium, gangguan selera makan, mencret. Ini biasanya terjadi pada saat proses peradangan pada dinding usus. Pada anak kejadian ini bisa diikuti demam. Komplikasi yang ditakuti, berbahaya, adalah bila cacing dewasa menjalar ke tempat lain, migrasi, dan menimbulkan gejala akut. Pada keadaan infeksi yang berat, paling ditakuti bila terjadi muntah cacing, yang akan dapat menimbulkan komplikasi penyumbatan saluran nafas oleh cacing dewasa. Pada keadaan lain dapat terjadi ileus oleh karena sumbatan pada usus oleh massa cacing, ataupun apendisitis sebagai akibat masuknya cacing ke dalam lumen appendix. Bisa dijumpai penyumbatan pula vatri ataupun saluran empedu dan terkadang masuk ke jaringan hati. Gejala lain adalah sewaktu masa inkubasi dan pada saat cacing menjadi dewasa di dalam usus halus, yang mana hasil metabolisme cacing dapat menimbulkan fenomena sensitisasi seperti urtikaria, asma bronhial, konjungtivitis akut, fotofobia dan terkadang hema. Eosinofilia 10% atau lebih sering pada infeksi dengan Ascaris lumbricoides, tetapi hal ini tidak menggambarkan beratnya penyakit. Tetapi lebih banyak menggambarkan proses sensitisasi dan eosinofilia ini tidak patognomonis untuk infeksi Ascaris lumbricoides. Faktor risiko. 1. Kebiasaan tidak mencuci tangan. 2. Kurangnya penggunaan jamban. 3. Kebiasaan menggunakan tinja sebagai pupuk. 4. Kebiasaan tidak menutup makanan sehingga dihinggapi lalat yang membawa telur cacing. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Pemeriksaan tanda vital. 2. Pemeriksaan gener tubuh, konjungtiva anemis, terdapat tanda-tanda malnutrisi, nyeri abdomen jika terjadi obstruksi. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk penyakit ini adalah dengan melakukan pemeriksaan tinja secara langsung. Adanya telur dalam tinja memastikan diagnosis askariasis. Tidak dapat dilakukan di puskesmas. 5. Kriteria diagnosis. Penegakan diagnosis dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan ditemukannya larva atau cacing dalam tinja. 6. Diagnosis kerja. Askariasis. 7. Diagnosis banding. Jenis kecacingan lainnya. 8. Penata laksanaan. 1.
Memberi pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan diri dan lingkungan, antara lain. A. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. B. Menutup makanan. C. Masing-masing keluarga memiliki jamban keluarga. D. Tidak menggunakan sebagai pupuk. E. Kondisi rumah dan lingkungan dijaga agar tetap bersih dan tidak lembab. 2. Farmakologis. A. Mebendazol, dosis 100 mg, 2 kali sehari, diberikan selama 3 hari berturut-turut, atau pengobatan dapat dilakukan secara perorangan atau secara massal pada masyarakat. Syarat pengobatan massal antara lain. 1. Obat mudah diterima di masyarakat. 2. Aturan pemakaian sederhana. 3. Mempunyai efek samping yang minimal. 4. Bersifat polivalen, sehingga dapat berkhasiat terhadap beberapa jenis cacing. 5. Harga mudah dijangkau. 9. Edukasi. Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, yaitu antara lain. 1. Masing-masing keluarga memiliki jamban keluarga, sehingga kotoran manusia tidak menimbulkan pencemaran pada tanah di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. 2. Tidak menggunakan tinja sebagai pupuk. 3. Menghindari kontak dengan tanah yang tercemar oleh tinja manusia. 4. Menggunakan sarung tangan jika ingin mengelola limbah sampah. 5. Mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas dengan menggunakan sabun dan air mengalir. 6. Kondisi rumah dan lingkungan dijaga agar tetap bersih dan tidak. 10. Kriteria rujukan. 11. Prognosis. Pada umumnya prognosis adalah bonam, karena jarang menimbulkan kondisi yang berat secara klinis. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 51/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.